Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider Gabu yang berjudul Kamen Rider Gabu: Invaders of the House of Snakes. Di movie ini diceritakan Shoma yang terseret ke dunia lain dan bertemu Taurin yang hilang ingatan. Di dunia itu, semua jenis Dark Snakes atau makanan jahat dari dunia asal Shoma tidak ada. Di sana, Shoma bertemu Taurin, seorang pria yang juga punya kekuatan Gabu, tetapi kehilangan ingatannya. Shoma pun berusaha membantu Taurin mendapatkan ingatannya kembali. Namun kedamaian segera rusak ketika muncul Caris yang mulai menyerang kota secara membabi buta. Shoma dan Taurin kemudian harus bekerja sama untuk melindungi dunia itu, sampai mereka harus menghadapi Caris di sebuah rumah permen raksasa, menghadapi pertarungan menentukan nasib dunia sekaligus misteri masa lalu Taurin. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu ketika, diperlihatkan seorang pemuda berjalan tertatih karena terluka sambil membawa sebuah ponsel aneh. Namun nampaknya pemuda itu bukanlah berasal dari bumi, mengingat luka di tubuhnya berwarna biru, tak seperti darah manusia pada umumnya. Tak lama kemudian di pelariannya, pemuda itu bertabrakan dengan Shoma dan Sachika yang baru saja pulang kerja. Awalnya mereka terkejut melihat luka pemuda itu. Akan tetapi saat Shoma tahu pria itu sedang diikuti oleh monster, ia pun segera henshin untuk menghadapinya. Di sana Shoma sadar bahwa monster itu bukanlah Granut. Saat Shoma sedang bertarung menghadapi monster itu, perlahan pemuda yang sekarat sebelumnya lenyap dan membuat Sachika kebingungan. Sementara itu, Shoma berhasil memojokkan monster hingga akhirnya ia pun mengalahkannya dengan serangan Punching Gummy Punch. Usai pertarungan, Shoma mengambil ponsel yang ditinggalkan pemuda sebelumnya. Saat memegangnya, tiba-tiba sebuah pintu misterius muncul dan menghisap Shoma ke dalamnya hingga ia tiba di dunia alternatif yang penuh keceriaan. Selain itu, di sana Shoma yang kebingungan bertemu dengan pemuda bernama Taurin yang bekerja di Happy Pear. Saat Taurin membawanya ke kantornya untuk ganti pakaian, Shoma pun dikejutkan lagi ketika mengetahui bahwa pimpinan Taurin ternyata adalah Sachika. Meski Shoma mengenalnya, namun sayangnya Sachika di dunia alternatif itu tak mengenali Shoma. Rupanya di sana Shoma mengaku pada Taurin sebagai pelanggan lama Happy Pear, walau nyatanya Sachika tak pernah ingat punya pelanggan seperti Shoma. Ketika Shoma mengetahui dunia itu persis seperti tempat tinggalnya, ia pun semakin bingung. Di tengah kebingungannya, Sachika meminta Shoma ganti baju agar baju kotornya bisa segera dibersihkan. Dan ketika membuka baju, Shoma refleks menutupi Gabu di perutnya, meski Sachika dan Taurin sudah melihatnya. Saat khawatir mereka akan terkejut dan berpikir macam-macam, namun nyatanya sikap keduanya biasa saja, sebab ternyata Gabu itu mirip dengan yang ada di perut Taurin. Sehingga di sana Shoma yang terkejut saat mengetahui hal tersebut. Ternyata Taurin baru tahu kalau benda di perutnya bernama Gabu. Sebab di sana Taurin mengalami amnesia yang membuatnya tak ingat tentang apapun, termasuk benda itu. Sebelumnya ternyata Taurin ditemukan oleh Sachika dalam keadaan tak sadarkan diri. Karena pria itu tak ingat siapa dirinya, akhirnya Sachika memberinya nama Taurin dan memintanya bekerja di Happy Pear untuk sementara waktu. Dan saat menyadari Shoma mengetahui benda di perut Taurin, maka Taurin pun sangat antusias dan ingin tahu lebih banyak terkait hal itu. Saat itu juga Shoma memberitahukan mereka bahwa benda itu sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda dari dunia mereka saat ini, di mana dunia itu merupakan tempat tinggal makhluk yang disebut sebagai Granut yang memiliki mulut di perut mereka. Dan Shoma bisa memiliki Gabu sebab ia berasal dari gabungan dua ras, yaitu seorang ibu yang merupakan manusia, sementara ayahnya seekor Granut.
Dan setelah Shoma mengetahui Taurin punya Gabu, maka ia lantas mengira Taurin juga sama seperti Shoma. Terungkap ternyata Taurin sebelumnya merasa insecure karena ia menduga dirinya bukanlah manusia. Dan setelah mendengar cerita Shoma, maka ternyata dugaannya selama ini memang benar. Sementara di dunia nyata, Sachika yang kehilangan Shoma segera menghubungi Hanto dan Lakia untuk meminta bantuan mereka menemukannya. Dan di sana Lakia menduga benda berbentuk ponsel itu bukanlah buatan perusahaan Stomach. Karena sebelumnya Shoma juga berkata bahwa monster yang sebelumnya ia hadapi bukanlah Granut. Maka Lakia merasa mereka harus mencari tahu ras monster selain Granut itu. Di sana Hanto lantas meminta Sachika menggambar sketsa monster yang Shoma hadapi sebelumnya. Di dunia alternatif sebelumnya, Shoma sadar rekan-rekannya di dunianya pasti sangat mengkhawatirkannya. Untuk itu ia merasa harus segera mencari jalan kembali ke dunia asalnya. Akan tetapi saat sedang berjalan-jalan di kota, Shoma tak sengaja bertemu dengan Sita dan Jeeps. Ketika Shoma mengira mereka akan menculik manusia untuk dijadikan Dark Snake, ternyata dugaannya itu salah besar. Sebab ternyata di dunia alternatif itu tak ada yang namanya Dark Snake. Dan keberadaan mereka di sana hanyalah untuk berbelanja dengan didampingi oleh Lakia sebagai pesuruh sekaligus bodyguard mereka. Sayangnya di sana Lakia juga tak mengenal Shoma. Namun yang membuat Shoma terkejut adalah ternyata di dunia itu Komeru masih hidup. Selain berjumpa dengan mereka di dunia itu, Shoma juga bertemu dengan Glota dan Hanto yang berbeda, di mana ia juga tak mengenal siapa Shoma. Lalu ketika Shoma mengetahui ibu Hanto ternyata masih hidup, maka Shoma pun langsung teringat akan ibunya dan menduga kemungkinan di dunia itu juga masih hidup. Karena penasaran, ia pun tak ingin buang waktu dan segera bergegas ke kedai cemilan Hidamari yang berbeda jauh dari yang ada di dunianya. Sesuai dugaannya, ternyata di dunia itu ibu Shoma masih hidup. Hanya saja karena di dunia itu tak ada Granut, maka anak dari Michiru juga bukanlah Shoma, melainkan seorang gadis kecil bernama Miyu. Melihat di dunia itu ibunya hidup tenang bersama anaknya, maka Shoma pun merasa cukup bahagia. Di sisi berbeda, di tengah kebahagiaan warga kota Keris, muncul menyebarkan energi kegelapannya sehingga membuat semua orang ketakutan. Shoma yang kebetulan akan pulang melihat kekacauan itu, sehingga ia pun segera menghampiri para monster yang dibangkitkan oleh Keris. Ia tak menyangka bahwa ternyata di dunia itu juga ada monster yang mengancam manusia. Tanpa pikir panjang, ia pun segera henshin untuk menghadapi mereka. Keris yang melihat pertarungannya tak menyangka Shoma yang ia sebut sebagai si original ada di dunia itu. Karena tertantang, ia pun keluar dari persembunyian dan langsung memperkenalkan diri pada Gabu sebagai raja dari para Myuta. Untuk mencoba kekuatan Gabu, ia pun ikut henshin menjadi Kamen Rider Keris menggunakan Gabu buatan yang ia sebut sebagai Katrit. Tak disangka kekuatan Katrit itu cukup kuat, hingga Gabu berhasil dibuat terpojok. Namun saat ia akan menghabisi Shoma, tiba-tiba Katrit itu sudah mencapai batasnya, lalu menghilang. Secara bersamaan, hal itu membuat Keris berubah ke wujud semula, sehingga ia memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Di dunia nyata, Sachika, Lakia, dan Hanto memutuskan mencari tahu tentang makhluk yang dihadapi Shoma menggunakan data-data yang diteliti di laboratorium Suga dengan mencocokkan sketsa yang sebelumnya digambar oleh Sachika. Setelah mencarinya ke beberapa file, akhirnya Sachika menemukan petunjuk terkait makhluk tersebut. Diinformasikan bahwa makhluk itu hampir sama seperti Granut yang berasal dari dunia lain. Namun bedanya, bersamaan dengan kemunculan mereka terdapat jejak korosi yang melelehkan sesuatu yang ada di sekitar areanya muncul. Dan diduga semua itu sengaja mereka lakukan sebagai hiburan bagi mereka. Meski kekuatan mereka belum terungkap, namun kala itu Suga menduga mereka bisa menghancurkan dunia dengan kemampuan mereka itu. Sementara di dunia alternatif yang sudah hancur, Klueb menemui Keris dan memintanya tak menghancurkan dunia alternatif yang ditinggali Taurin untuk sementara waktu. Namun Keris yang sudah tak sabar membantahnya karena merasa kekuatan Gabu atau Katrit buatan Klueb sudah cukup kuat, bahkan melampaui si original atau Shoma. Mendengar hal itu, Klueb pun tak menyangka benda buatannya bisa sekuat itu.
Karenanya Keris tak ingin menunda dan akan segera menghancurkan dunia sesuka hatinya, seperti yang telah ia lakukan pada dunia itu. Untuk itu, Keris meminta Klueb segera membuatkan gabu atau katrit baru yang tak mudah lenyap seperti sebelumnya. Sementara malam harinya, Shoma menceritakan pertemuannya dengan Raja Miyuta sebelumnya pada Sachika dan Taorin. Sayangnya saat Sachika mencoba mencari tahu tentang mereka di internet, informasi tentang para Miyuta tak ditemukan. Hanya saja di beberapa berita, dilaporkan ada beberapa penampakan monster aneh di kota. Dan karena tak ada petunjuk, akhirnya Shoma mengajak mereka makan cemilan yang ia beli dari toko ibunya tadi siang. Ketika Taorin melihat logo toko Hidamari di bungkus kue yang Shoma beli, ia pun merasa pernah punya kenangan buruk dengan bangunan berbentuk kue seperti itu. Untuk memancing ingatan Taorin, akhirnya Shoma punya ide untuk mengajak mereka membuat rumah kue itu sungguhan. Berharap dengan itu, Taorin bisa mengingat lagi masa lalunya. Setelah sepakat, mereka bertiga pergi berbelanja bahan-bahan untuk membuatnya. Di perjalanan, Sachika bercerita bahwa rumah kue dalam dongeng digunakan para penyihir untuk menjebak anak-anak. Singkat cerita, sesampainya di Happy Pear, ketiganya mulai bekerja sama membuat kue berbentuk rumah itu. Di momen itu, banyak kejadian tak terduga yang membuat Taorin sangat bahagia. Dan ketika kuenya selesai, mereka pun memakannya. Di sana, Sachika dan Taorin terkejut saat Gotsiso muncul dari gabu Shoma dan Taorin setelah mereka makan kue. Namun Shoma memberitahu bahwa ia memang semestinya terjadi, karena Gotsiso memang akan tercipta setelah para pemilik gabu makan kue dengan perasaan bahagia. Mengetahui Shoma sama seperti dirinya, Taorin lantas bersyukur sebab punya teman yang satu ras dengannya. Dan hal itu membuatnya merasa tak lagi insecure, dan beruntungnya Shoma pun merasakan hal yang sama. Malam harinya, Shoma berencana mengajak Taorin ke toko Hidamari esok hari. Sementara itu, Klueb berencana menemukan sampel yang cocok untuk membuat katrit pesanan Keris sebelum dunia alternatif dihancurkan olehnya. Untuk itu, ia menculik berbagai orang dari dunia Granut dan manusia yang akan ia gunakan sebagai sampel dalam jumlah besar. Dan ternyata, penculikan itu melibatkan Shita dan Gibbs, serta Sachika dengan Gotsiso yang menjadi saksi matanya. Di tempat berbeda, Hanto dari dunia alternatif dikejar-kejar oleh pasukan Keris, sehingga membuatnya pingsan. Bahkan kejadian itu membuatnya bermimpi buruk. Beruntungnya di alam mimpinya, Bakuyorozu muncul, membantu Hanto menggunakan Zetsu Transfer untuk membasmi para monster yang mengejarnya. Dengan kekuatan Kamen Rider Z, dengan mudah para monster itu berhasil dikalahkan, dan Hanto pun selamat. Kejadian itu pun ternyata berefek di dunia nyata, di mana para monster itu tampak musnah di hadapan Hanto. Sementara itu, sesampainya Shoma dan Taorin di toko Hidamari, mereka terkejut karena toko itu sudah berantakan dengan meninggalkan Miu yang bersembunyi seorang diri. Dari kejadian itu, Shoma tahu kalau ibu Miu telah diculik oleh monster. Karenanya, Shoma berjanji pada Miu akan menyelamatkan ibunya. Sedangkan di markasnya Langgo juga diberitahu oleh Lakia bahwa Shita dan Jipis telah diculik. Mengetahui hal itu, ketiga kakaknya pun lantas marah dan berencana akan segera menemukan dan menghabisi pelakunya. Awalnya, Shoma berniat pergi sendiri menghadapi pasukan Karies yang menculik ibu Mio. Hal itu pun membuat Taorin bingung mengapa Shoma mau melakukan hal beresiko seperti itu. Di momen itu, Shoma akhirnya bercerita bahwa sebenarnya ibu Mio adalah ibu Shoma di dunianya. Hanya saja ibu Shoma telah tewas. Karena tak ingin Mio merasakan kesedihan seperti dirinya, maka Shoma akan berjuang menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Taorin akhirnya memutuskan untuk membantu Shoma. Sebab Taorin yakin apa yang bisa dilakukan Shoma pasti juga bisa ia lakukan, mengingat ia satu ras dengannya. Tak lama kemudian, Gochizo yang melihat penculikan Sachika sebelumnya lantas segera memberitahu Shoma lokasi Sachika diculik. Dengan mengikuti Gochizo itu, mereka akhirnya sampai di Istana Permen. Dan ketika melihatnya, Taorin lagi-lagi merasakan sakit kepala seperti sebelumnya. Dan ternyata, istana kue di hadapannya mengingatkannya pada sesuatu. Tampak di sekitar sana, terdapat banyak anak yang tampak aneh dan ketakutan saat mereka menghampiri anak-anak itu. Sehingga kejadian itu membuat mereka kebingungan.
Untuk mencari informasi lebih detail, keduanya memutuskan untuk menyusup ke istana kue tersebut. Sesampainya di dalam, Shoma sempat memakan bagian istana yang ternyata memang terbuat dari roti dan jeli. Setelahnya mereka kembali menyelinap dan mendapati beberapa ruangan dengan nuansa yang berbeda. Ada yang mengerikan, ada pula ruangan yang terlihat menyenangkan. Secara tak langsung ternyata ruangan-ruangan itu mengingatkan Taurin pada sesuatu. Untuk memastikannya, di depan ruangan tersebut adalah laboratorium. Sesuai dugaannya, ternyata Taurin memang pernah berada di sana. Di mana di sana Shoma terkejut mendapati gabu atau katrit buatan yang bergelantungan di ruangan itu. Setelah Taurin mengingat semua kenangan buruknya di ruangan itu, ia lantas menceritakannya pada Shoma bahwa sebelumnya ia pernah kabur dari sana. Setelah ingat, Taurin melihat CCTV dan mengajak Shoma membebaskan orang-orang yang diculik. Singkat cerita, semua orang termasuk Sachika dan Michiru akhirnya berhasil dibebaskan. Akan tetapi, Shoma baru ingat kalau ia juga harus menyelamatkan anak-anak sebelumnya. Sayangnya sebelum ia kembali ke istana kue, kediaman anak-anak itu pun diledakkan oleh Karies yang sudah tahu kedatangan mereka. Tak lama berselang, Qualeb muncul dan menyayangkan Karies telah menghancurkan pemukiman anak-anak yang ia kumpulkan sebagai sampel. Namun, saat ia melihat keberadaan Taurin di sana, Qualeb pun bersyukur karena ia tak perlu repot-repot menciptakan katrit baru untuk Karies, sebab ada Taurin di sana yang ia nilai sebagai objek eksperimen yang berhasil. Di sana, Qualeb menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah melintasi beberapa dunia hingga akhirnya tiba di dunia Shoma. Dan saat melihat aksi Shoma memberantas Granut, Karies pun tertarik untuk memiliki kekuatan yang sama. Karena itu, ia meminta Qualeb membuatkan gabu seperti Shoma. Sejak saat itu, Qualeb memulai penelitiannya dan berhasil mengembangkan organ gabu dengan mencampurkan kode genetik manusia dan Granut. Namun, karena pengembangan itu membutuhkan kondisi lingkungan seperti dunia Shoma, maka akhirnya ia memutuskan memanfaatkan dunia alternatif itu sebagai bagian dari objek penelitiannya. Setelah ratusan eksperimen dilakukan, akhirnya penelitian itu membuahkan hasil. Dan Taurin adalah salah satu dari ratusan sampel yang dibuat oleh Qualeb. Setelah itu, Qualeb membesarkannya dan menanamkan emosional pada Taurin agar mereka bisa memanen katrit yang diproduksi oleh organ gabu miliknya. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya Taurin sadar bahwa ternyata ia berbeda dengan Shoma yang terlahir secara alami. Namun, Shoma merasa perasaannya sebagai teman benar-benar nyata. Di tengah perbincangan mereka, Karies yang sudah tak sabar lagi-lagi Henshin menggunakan gabu buatan Qualeb dan berencana merebut gabu sempurna yang ada di tubuh Taurin. Sementara itu, Shoma yang kesal tak ingin membiarkan hal itu. Seketika itu juga, ia Henshin untuk menghadapi Karies. Melihat Shoma menjadi rider, maka Taurin merasa kemungkinan ia juga bisa melakukan hal sama. Namun ketika ia mencoba Henshin menggunakan Gochizo yang tercipta dari dirinya, sayangnya usaha itu pun sia-sia. Karena gagal, Taurin yang hampir putus asa memohon agar diberi kekuatan untuk bertarung. Seketika itu gabunya berubah, dan ia pun malah berubah menjadi wujud monster dan berusaha membantu Shoma dengan wujud itu. Meski sempat unggul, namun sayangnya di pertarungan itu, keduanya malah menjadi bulan-bulanan oleh Karies hingga akhirnya dikalahkan. Dan saat Taurin tak berdaya, Karies pun mencabut gabunya secara paksa, sementara Shoma tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Dengan kekuatan itu, wujud Rider Karies pun berevolusi menjadi semakin kuat, sebab serangan checking form gabu tak mampu melukainya sedikit pun. Dan dengan kekuatan itu juga, Karies mengerahkan pasukannya ke seluruh kota untuk melenyapkan umat manusia. Namun, Lakia dan Hanto yang ada di dunia itu berusaha menolong orang-orang meski mereka tak bisa Henshin. Sementara di dunia nyata, Hanto dan Lakia yang tak punya petunjuk lain mulai melirik ponsel misterius sebelumnya. Dan secara tak disengaja, mereka berhasil membuka pintu portal itu dan masuk ke dalamnya. Sesampainya di dunia alternatif itu, mereka berdua bertemu dengan diri mereka yang lain yang sedang bertarung menghadapi pasukan Karies. Merasa kembaran mereka itu takkan menang melawan monster-monster itu, Lakia dan Hanto pun Henshin dan meminta pertarungan itu diserahkan saja pada mereka.
Di tempat sebelumnya, Caris memerintahkan Qualeb untuk membereskan Shoma dan Taurin. Sementara Taurin yang sekarat memohon agar Shoma tak membiarkan monster-monster itu membahayakan umat manusia. Ia pun mengaku senang dan bahagia mengenal Shoma. Seketika ia pun lenyap, namun sebelumnya, Taurin menitipkan salam terima kasihnya pada Sachika ke Shoma. Dan setelah Taurin menghilang, di sana hanya menyisakan Gochizo-nya saja. Perpisahan itu pun membuat Shoma murka. Akan tetapi, serangannya yang tak terkontrol membuat Shoma dengan mudah dihempaskan. Beruntungnya di kondisi itu, Langgo bersaudara datang membantu Shoma. Hal itu mereka lakukan karena sebelumnya Qualeb menculik Shita dan Chips. Dan tentu saja kejadian itu membuat Shoma terkejut. Saat itu juga pertarungan antar kedua kubu itu terjadi. Selagi mereka menghadapi Qualeb beserta anak buah Caris, Shoma pun pergi menyusul Caris. Ternyata saat itu Caris sudah berada di hadapan Hanto dan Lakia yang telah mengalahkan mereka. Dan ketika Caris akan menghabisi Hanto dan Lakia yang tak berdaya, beruntungnya Shoma sampai tepat waktu dan menyerang Caris. Di sana Shoma tak menyangka, Hanto dan Lakia akhirnya juga sampai di dunia itu. Dan seketika itu juga mereka bertiga bangkit dan henshin untuk menghentikan rider jahat itu demi melindungi dunia yang dicintai Taurin tersebut. Dengan kerjasama ketiganya, Kamen Rider Caris dan pasukannya berhasil dikalahkan dan terpojok. Namun ternyata kekuatan mereka tak cukup untuk melenyapkannya. Di saat kondisi genting itu, Gochizo Taurin sebelumnya muncul. Saat itu juga, Shoma pun menggunakannya dan berubah ke wujud Kamen Rider Gabu Hexenheim Form. Dengan form itu, Gabu akhirnya mampu mengimbangi kekuatan Caris dan membuatnya terdesak dengan bantuan Lakia dan juga Hanto. Tak butuh waktu lama, setelah pertarungan yang cukup sengit, Gabu melancarkan serangan Hexenheim Finish hingga Caris berhasil dikalahkan. Dengan begitu, dunia alternatif terbebas dari ancaman kejahatan. Meski begitu, sayangnya Sachika harus kehilangan Taurin. Namun, Hexenheim Gochizo menggantikannya untuk menghibur Sachika. Di sana awalnya Hanto bingung terkait bagaimana cara mereka kembali ke dunia asal mereka. Namun beruntungnya lagi-lagi pintu portal terbuka dan mereka tak ingin buang waktu masuk ke sana hingga akhirnya kembali ke Happy Bear bertemu dengan Sachika yang asli. Dan di sini movie pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Gabu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.